10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Indonesia kesialanku, bangsa dan kemunduran. Di sanalah neraka dunia, jadi pandu rakyatnya. Indonesia kesialanmu, bangsa dan kecuranganmu. Marilah kita semua ucapkan Indonesia. Matilah Jokowi, mampuslah Soekarno, amanlah di neraka. Bangsalah rakyatmu, hinalah negerimu, untuk Indonesia jahanam. Kalau kita lihat insidennya sebetulnya kecil, tapi itu ibaratnya luka kecil tapi dalam gitu ya. Jadi sangat mencederai apa yang selama ini dibangun, selama 60 tahun dibangun. Di awal memang kita lihat kan, ketika zaman Bung Karno kita tahu Bung Karno sangat amat keras. Gitu. Saya membayangkannya sebagai ada dua negara yang satu rumpun yang membangun ketika awal, tentu karena mungkin saling sama-sama baru ya, kayak hubungan manusia lah, sama-sama baru, jadi masih sangat keras. Seharusnya makin lama makin membaik gitu ya. Ini kok belakangan ini kelihatannya makin lama memburuk. Dan kita sedang menjajaki kemungkinan upaya hukum yang akan kita lakukan. Ini bangsa Indonesia atas iklan tersebut yang dianggap oleh publik Indonesia merendahkan bangsa Indonesia. Mohon bantuannya agar bisa menjembatani penyelesaian masalah itu dengan sungguh-sungguh. Penghinaan ataupun pelecehan terhadap sebuah lagu kebangsaan, dalam hal ini lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akun ini dibuat dari Malaysia agar segera melakukan take down ataupun melapor akun ini. Viral lagu Indonesia Raya dilecehkan. Matilah Jokowi, mampuslah Soekarno. Lagu Indonesia Raya dilecehkan. Bahkan dalam lagu itu, Presiden Jokowi dan Soekarno dihina habis-habisan. Video penghinaan Indonesia Raya itu diunggah dalam akun YouTube. Salah satu warganet yang mengunggah video penghinaan terhadap lagu Indonesia Raya ialah saluran YouTube Sultan Al-Fator dengan judul Indonesia Raya with Instrumental and Lyric Re-upload dari channel ASEAN Channel MY. Dia juga menuliskan sebuah caption, Indonesia Raya with Instrumental and Lyrics MP4 re-upload dari channel ASEAN Channel MY. Selain itu, akun jejaring media sosial Twitter @ariprasetyo85 juga mengunggah video yang sama. Melalui kicauannya, dia menjelaskan bahwa video tersebut merupakan unggahan ulang dari saluran YouTube ASEAN Channel MY yang diduga sekaligus si pembuat video. Akun Twitter Ari Prasetyo mengatakan bahwa video ini benar-benar melecehkan dan menghina bangsa Indonesia. Dia pun mencolek akun resmi milik Divisi Humas Polri dan meminta agar video itu ditindaklanjuti. Re-upload supaya pembuatnya segera ditindak. Karena ini jelas-jelas pelecehan juga penghinaan. Channel YouTube yang up video ini adalah ASEAN Channel MY. Sekarang dia udah punya akun kedua namanya ASEAN Channel MY2. Coba @CCIC Polri, @Divisi Humas _Polri. Telusuri siapa di balik channel itu, kicau Ari. Terlihat dari video berdurasi 1 menit lebih ini, selain menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya, dia juga melecehkan bendera merah putih dan lambang burung Garuda Pancasila. Sayap gagah burung Garuda yang menjadi lambang dasar negara kita diberi sebuah simbol penghinaan, yakni kepala hewan babi. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga diubah menjadi Indonesia Raya. Di bagian sebelah kiri kanan burung Garuda, terdapat seorang wanita sedang membuang air kecil yang mengenai bendera merah putih. Bahkan si pembuat video juga tak segan-segan
mengganti lirik lagu Indonesia Raya dengan hinaan terhadap rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno. Berikut bunyi lirik penghinaan lagu Indonesia Raya. Indonesia kesialanku, bangsa dan kemunduran di sanalah neraka dunia, jadi pandu rakyatku. Indonesia kesialanmu, bangsa dan kecuranganmu, marilah kita semua ucapkan Indonesia. Matilah Jokoko, mampulah Sukaporno, amanlah di neraka, bangsatlah rakyatmu, hinalah negerimu. Untuk Indonesia jahanam, Indonesia jair, melacur pelacur, mundurlah kamu selamanya. Indonesia cial, jahanam majulah tuju ke neraka. KBRI laporkan unggahan penghinaan lagu Indonesia Raya ke polisi Malaysia. Pemerintah Indonesia melaporkan kasus penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diduga dilakukan netizen asal Malaysia pemilik akun YouTube MyASEAN. Akun YouTube MyASEAN yang diduga milik warga Malaysia memarodikan lagu Indonesia Raya. Aransemen dan lirik lagu kebangsaan tersebut diubah total dengan nada penghinaan. Unggahan ini viral di media sosial. Merespon itu, pengamat politik internasional Arya Sandi Yuda mengatakan sikap oknum warga Malaysia tersebut kian menambah tabungan ketidaksopanan dalam hubungan antar negara yang serumpun. Sikap oknum warga Malaysia terhadap lagu kebangsaan Indonesia telah menambah tabungan ketidaksopanan dalam hubungan sebagai jiran dan saudara serumpun, ucap Arya saat dihubungi Okezon Minggu 27 Desember 2020. Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) ini menyebut Malaysia pasti paham maksud Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI yang mewakili sikap pemerintah RI dan bangsa Indonesia. Kita berharap mereka tidak perlu merespon dengan hal yang menambah ketidaknyamanan. Kita semua menunggu respon dan cara yang paling baik, tegas Arya. Menurut Arya, mestinya Malaysia memahami harga diri dan marwah bangsa Indonesia yang telah lama menjadi saudara dari jirannya. Apalagi kedua negara telah memiliki banyak ikatan sejarah yang seharusnya saling menghormati. Sebagai negara yang banyak ikatan sejarah dengan Indonesia, mestinya Malaysia memahami harga diri dan marwah bangsa Indonesia yang lama menjadi saudara dan jirannya, tukasnya. Sebagaimana diketahui, lagu kebangsaan Indonesia Raya dibuatkan parodi oleh akun YouTube MyASEAN dan viral di media sosial. Aransemen serta lirik lagu Indonesia Raya diubah total dengan nada penghinaan. Video berdurasi 1,31 menit itu telah diposting sekitar 2 pekan lalu oleh akun berlogo bendera Malaysia tersebut. Saat dilihat 33.000 akun YouTube lainnya telah menonton. Secara singkat, lirik lagu sendiri berisi penghinaan mulai dari Indonesia, bangsa sial dan mundur. Dalam lagu juga Presiden Joko Widodo Jokowi dan Soekarno diparodikan. Saat kembali dilihat, video di akun Yanal tersebut sudah tak bisa ditonton lagi atau menghilang. Diduga video tersebut di take down. Belakangan KBRI di Kuala Lumpur telah melaporkan hal ini ke polisi di Raja Malaysia PDRM. Otoritas keamanan hingga kini sedang menelusuri kasus tersebut. Malaysia anggap Indonesia negara rendah. Malaysia kembali melakukan penghinaan terhadap Indonesia. Seringnya pelecehan yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Indonesia beberapa tahun terakhir disebabkan karena buruknya stigma Indonesia di mata warga negara Malaysia. Penghinaan berulang-ulang ini karena stigma bangsa kita di mata sebagian rakyat Malaysia rendah, kata anggota Komisi 1 DPR Tantowi Yahya kepada Okezon di Jakarta, Sabtu 28 Agustus 2013 malam. Banyaknya tenaga kerja yang dikirimkan Indonesia ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, menurut Tantowi menjadi salah satu faktor yang membuat negeri jiran itu memandang rendah Indonesia. Kita masih dianggap di bawah mereka Malaysia, karena tenaga kerja yang kita kirim ke sana memandang dominannya buruh pabrik, buruh perkebunan dan pembantu rumah tangga, ungkapnya. Untuk menindaklanjuti penghinaan itu, politikus Partai Golkar ini mendesak Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia segera bersikap dengan melayangkan protes ke pemerintah Malaysia. Walau yang menghina ini warga negara, bukan pemerintah Malaysia, kedutaan kita wajib menyampaikan protes ke pemerintah Malaysia. Penghinaan secara terbuka tersebut harus kita protes serius, tandasnya. Seperti diketahui, Acin, pimpinan PT KLK mengatakan kepada pegawainya agar bendera merah putih diganti dengan celana dalam berwarna putih miliknya dan celana dalam berwarna merah milik istrinya. Pernyataan itu disampaikan Acin
saat para pegawainya menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di halaman perusahaan. Meski Acin sudah meminta maaf kepada pegawainya, kasus ini tetap ditangani petugas Polres Dumai. Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Bayu Wicaksono mengatakan, sejauh ini status Acin masih saksi. Pihaknya masih memintai keterangan dari para saksi ahli untuk menjerat pelaku. Apa yang dilontarkan Acin mengundang kemarahan warga Dumai selain pegawai perusahaan. Kalangan mahasiswa dan masyarakat umum berunjuk rasa mendesak agar Acin segera hengkang dari Dumai. Apa yang dilontarkan Acin mengundang kemarahan warga Dumai. Kalangan mahasiswa dan masyarakat umum berunjuk rasa mendesak agar Acin segera hengkang dari Dumai. Massa juga meminta polisi segera menghukum pelaku. Ini hinaan Malaysia kepada Presiden Indonesia. Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie menyebut kemungkinan pesawat Malaysia Airlines meledak di angkasa di ketinggian 10 km. Menurut Habibie, hal itulah yang membuat keberadaan pesawat yang membawa 329 penumpang itu hingga kini belum ditemukan. Namun pernyataan Habibie tersebut segera menjadi bahan olok-olokan di dunia maya Malaysia. Situs-situs berita online Malaysia yang menampilkan pernyataan itu, Habibie itu dibanjiri komentar. Mereka menyebut Habibie bukan ahli di bidang penerbangan, sehingga teorinya tak masuk akal. Terlepas dari hal tersebut, Malaysia juga pernah membuat hubungan dengan Indonesia memanas. Negeri jiran itu beberapa kali pernah menghina Presiden Indonesia. Penghinaan itu ada yang dibalas keras oleh pemerintah, namun ada juga yang diselesaikan secara adat. Berikut 3 kasus Malaysia yang menghina Presiden Jokowi.